media tentunya pasti mengalami gitu kan, bagaimana berusaha ingin memberikan penilaian ya kan, dan memberikan sebuah penghakiman juga padahal belum terbukti kebenarannya gitu kan. Ya semua orang menurutku yang bersosial media pernah mengalami itu, dan menurutku ya memang pastinya bersosial media ya itulah konsekuensinya gitu kan. Ya nggak mungkin nggak seperti itu, seperti ya dapat komen yang nggak sesuai harapan kita gitu ya, ya itu bagian daripada dualitas hidup kan gitu yang selalu berkeringan gitu. Kalau aku juga ya pasti sama gitu ya, apalagi di era yang sekarang semua orang pasti pakai handphone kemanapun dia pergi gitu, bahkan ada mungkin hal-hal yang menarik sedikit aja perhatiannya pasti dia langsung rekam gitu, dan mungkin dengan mudahnya di share ke sosial media, dan siapa tahu emang lagi hokinya bisa FYP di TikTok atau misalnya banyak likes-nya, tapi belum tentu sebenarnya itu udah sesuai dengan hal-hal yang mungkin ya mungkin ya belum tentu apa yang kita jadikan objek di dalam video rekaman itu adalah hal yang sebenarnya diinginkan oleh si objek tersebut gitu. Dan itu yang sebenarnya terpotret juga di film ini, yang membuat kita jadi harus semakin bijak dalam sosial media, terus bisa mungkin sedikit banyak ya berefleksi kepada diri sendiri terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ya pasti mendapatkan perundungan ya dari berbagai pihak gitu ya, atau bullying dari manapun gitu, tentunya di sosial media ya pasti akan berdampak buruk sih gitu. Ya nggak mungkin bisa ya gimana ya ini kan menjadi sebuah masalah gitu kan di kita sekarang gitu ya, yang mendapatkan perlakuan tidak baik gitu, hanya video 15 detik 1 menit tapi sudah membuat sebuah kebenaran itu gitu, asumsi atau ilusi gitu. Ya pentingnya berkesadaran sih menurutku gitu kan. Budi pekerti itu kan ya artinya seperti perilaku yang dilakukan secara kesadaran dalam cinta dan kasih. Nah, ya, dalam bersosial media pun juga penting gitu loh untuk itu gitu, bukan hanya dalam kehidupan nyata. Kalau kita dalam sekolah dulu kan diajarkan ada pendidikan moral Pancasila gitu kan ya. Dan dalam bersosial media ini pun juga yang menurutku juga perlu ada pelajarannya juga, mungkin di sekolah ya kan, SMP udah mulai juga banyak anak-anak yang udah pegang handphone dan mereka juga bersosial media gitu. Nah pentingnya sih itu ya nggak hanya anak-anak sekolah ya kita sebagai orang tua pun juga perlu belajar loh, karena ini kan sesuatu yang baru lah, kita beradaptasi dengan teknologi gitu. Ya itu sih kita perlu menjaga itu, kesadaran dalam bersosial media itu, tata krama, sopan santun ya. Ya, salah satu challenge di film Budi Pekerti adalah penggunaan bahasa yang bisa dibilang sangat berbeda dari bahasa aku sehari-hari gitu, karena aku tidak berbahasa Jawa dan bukan asli dari daerah Jawa juga gitu. Jadi pas pertama kali dapat cerita ini dan Kak Regas memutuskan untuk menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama di filmnya, itu waktu pertama jujur aku lumayan deg-degan gitu, karena menurut aku penggunaan bahasa di film itu sangat sensitif gitu, apalagi kalau misalnya kelihatan sedikit aja penggunaan bahasanya itu tidak tepat, itu pasti akan merusak satu filmnya gitu. Dan itu yang sangat aku antisipasi selama proses reading dan syuting juga, karena aku bersyukurnya ini prosesnya panjang banget. Mungkin kalau Kak Regas adalah tipe sutradara kebanyakan produksi di Indonesia yang mungkin pergerakan pre-productionnya itu sangat cepat, aku mungkin tidak akan bisa semaksimal ini juga gitu, karena menurut aku Kak Regas punya pola dalam mempersiapkan karakter masing-masing tokoh itu sangat presisi banget, terus jenius banget. Bahkan kalau diceritain gitu dari saat kita proses reading, kita tuh bener-bener per kata gitu, dilatihnya tuh per kata, dan beliau tuh yang aku sangat bersyukur adalah bagaimana dia tidak kayak strict to the
apa yang dia tulis gitu, karena penggunaan bahasa Jawanya itu bisa sangat fleksibel untuk Karegas gitu. Misalnya kalau aku pribadi punya beberapa kata yang aku sampai beberapa kali latihan tuh masih sulit untuk pronunciation-nya gitu, masih kayak agak sulit untuk bisa memberikan tutur kata yang tepat gitu, seperti beberapa kalimat yang akhirnya dirubah sama Karegas untuk bisa membuat aku nyaman bertutur bahasa Jawanya, dan itu membuat aku jadi nyaman juga saat proses syutingnya gitu. Jadi beberapa hal detail itu yang menurut aku justru ngebantu aku pribadi sebagai aktor untuk bisa all out gitu loh kepada semua hal-hal yang aku lakukan di proses syutingnya. Ya kalau fisik lainnya, aku tuh syuting film ini tuh di bulan November, dan aku baru menyelesaikan syuting Catatan Si Boy itu di bulan Agustus. Jadi kurang lebih dari periode itu aku naikin berat badan sampai 15 kilo, dan itu jadi salah satu menurut aku hal yang diminta juga gitu, karena mereka ingin ada perubahan yang cukup signifikan terhadap penampilan aku gitu, mulai dari berat badan terus sampai ya pewarnaan rambut dan segala macam, sampai di titik bagaimana Karegas sangat detail terhadap mimik wajah kita sampai 1 mili pun gitu, bener-bener dia bisa ngeh gitu perbedaannya. Dan itu menurut aku jadi Karegas tuh menurut aku salah satu sutradara paling jenius dan masa depan untuk film Indonesia sih, karena dia benar-benar ngajarin aku banyak hal, membuka perspektif baru aku terhadap aktor dan juga perfilman secara general, karena menurut aku ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita gali sama proses pendekatan karakter. Kalau aku pribadi sebenarnya pas udah mulai syuting hari pertama tuh aku bener-bener ngelupain semua yang kayak perspektif aku terhadap diri aku melihat hal-hal yang lain gitu. Jadi pas aku udah mulai proses syuting ya nggak ada kayak ngerasa garing sendiri atau apa gitu, itu udah ketutup semua gitu, karena menurut aku apapun yang terjadi, apapun perspektif dari Muklas itu sendiri adalah emang ya itu yang dia percaya dan dia rasakan gitu, dan itu yang terjadi selama proses syuting. Jadi semuanya berjalan sangat smooth sih menurut aku selama proses syuting, karena bahkan aku nggak berasa syuting karena lebih banyak waktu jalan-jalannya sebenarnya selama di Jogja. Dan satu fun fact buat aku, kenapa ini jadi salah satu film yang menurut aku spesial, lokasinya, karena ini syutingnya full di Jogja. Dan aku pribadi sebenarnya dari awal aku perjalanan karir sampai sebelum syuting film Budi Pekerti, aku nggak pernah syuting di luar kota gitu. Jadi kalau kalian lihat, aku pasti selalu syuting di daerah ya udah Jabodetabek gitu, nggak ada yang full 100% syuting di luar kota. Jadi itu salah satu kayak experience yang spesial buat aku, karena ini jadi pertama project yang akhirnya aku nggak syuting di Jakarta, terus ambience-nya baru, terus hampir semua juga krunya orang Jogja gitu. Jadi in frame ataupun di luar kamera secara tidak sadar kita menggunakan bahasa ya dialog atau aksen Jogja gitu. Jadi itu yang jadi mempermudah aku sih untuk di karakter ini.